sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan sebab syukur kita malam hari ini, pertemuan malam hari ini termasuk pertemuan yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa mari sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan sembari sama kita bermohon kepada Allah, kiranya salawat yang kita sampaikan di saat kita memperingati hari kelahirannya terpilih sebagai salah satu salawat yang terbaik yang pernah kita ucapkan, sehingga dapat mengantarkan kita sebagai salah satu golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin kalau saya milih duduk ketimbang berdiri. Mungkin kalau berdiri agak terasa dingin, duduk nih biar hangat sedikit. Kedua, biasanya saya kalau dipancing berdiri agak lasak. Jadi saya takut nanti kalau lasak orang sini bilang lasak betul Ustaz. Jadi menghindari cakap yang tak sedap, saya lebih baik milih duduk. Yang ketiga, kenapa duduk? Saya tadi terpikir dengan kata protokol. Acaranya singkat-singkat karena khawatir mati lampu. Dalam hati saya, alhamdulillah, memang inilah yang ku mau. Singkat-singkat. Jadi kalau duduk nih terasa nanti dia tuh, biar cepat siapnya. Jadi ibu yang di depan, insya Allah saya nggak lama-lama. Kalau memang di belakang masih kena hujan, naik aja ke atas nggak apa-apa, biar lebih dekat. Malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Nabi Muhammad sebagai sosok panutan bagi umat, panutan bagi kita umatnya. Contoh yang sangat wajar dicontoh dan memang sangat baik dicontoh. Siapa yang mencontoh Nabi sebenarnya sudah mengikuti perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, di dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Kita sebagai umatnya disuruh mencontoh perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sama kita ketahui Nabi kita tidak punya celah, tidak punya cacat, tidak punya keburukan dari sifat lahir dan batinnya. Maka wajarlah kalau Allah menyuruh kita mencontoh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita itu adalah sosok pemimpin yang tidak akan kita jumpai di masa-masa sekarang ini. Ada sosok pemimpin seperti Rasulullah. Nabi kita itu merupakan seorang pemimpin yang benar-benar dia mencintai umat
umatnya, mencintai rakyatnya lebih dari mencintai diri dan keluarganya. Beda kadangkala dengan kebanyakan para pemimpin, para atasan, begitu sampai dapat jabatan, kadang istilahnya aji mumpung. Semua dimanfaatkan. Yang penting dia senang, yang penting dia kaya, yang penting dia luar biasa. Dirinya selamat, keluarganya selamat, itu yang utama. Enggak peduli bawaannya selamat atau tidak selamat. Tidak peduli rakyatnya susah atau miskin, kaya atau senang. Dia enggak peduli, yang penting dia pikirkan adalah dirinya. Maka kalau kita banding-bandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu beda dengan pejabat sekarang. Nabi Yusuf juga pejabat, pimpinan negara. Bedanya dengan pejabat sekarang, kalau Nabi Yusuf sebelum jadi pejabat, dia masuk penjara, baru jadi pejabat. Sekarang banyak pejabat, lalu akhirnya masuk penjara. Beda. Nabi kita tuh gak mikirin dirinya, gak mikirin keluarganya, dia selalu memikirkan umatnya. Begitulah cintanya Nabi itu kepada kita. Tidak hanya cinta semasa hidup beliau, menjelang ajalnya tetap nampak tanda cinta beliau kepada umatnya. Bahkan nanti di saat sudah terjadi kiamat, dia pun tetap mengingat kita umatnya. Satu contoh, semasa hidup beliau turun perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kondisi kota Mekah sudah tidak aman. Begitu terjadi perintah hijrah, kata Nabi kepada kaumnya, kepada umatnya, wahai umatku, kalian berangkat duluan hijrah ke kota Madinah. Kata umatnya saat itu, ya Rasulullah, kenapa kita enggak berangkat sama saja? Biar enak, berangkat sama, nyampenya sama, kita merasakan kebersamaan. Apa jawaban Nabi? Wahai umatku, aku bukan gak mau berangkat sama dengan kalian hijrah. Tapi kalau aku dengan kalian berangkat sama hijrah, lalu di tengah jalan ketemu dengan orang kafir, dilihatnya dalam golongan ini, rombongan ini ada aku, yang dicari mereka adalah aku. Begitu ada diriku dalam kelompok kalian, aku akan dibunuh, kalian juga akan dibunuh. Tapi kalau kalian berangkat duluan, lalu nanti ketemu dengan mereka yang ingin mencari aku, membunuh aku, dilihatnya tidak ada aku di dalam kelompok rombongan kalian, kalian akan dibiarkan terus berangkat meninggalkan kota Mekah, karena yang mereka cari adalah aku. Tuh pemimpin tuh, saking cintanya dia sampai jauh berpikir demi keselamatan umatnya. Menjelang ajalnya pun Nabi kita tuh yang dia ingat kita. Begitu sakaratul maut, menjelang kematiannya, dia bisikkan di telinga anaknya Fatimah, wahai Fatimah, mendekatlah. Begitu Fatimah mendekat, apa kata Nabi kepada Fatimah? Ada 3 pesan yang disampaikan Nabi kepada Fatimah anaknya. Apa dia? Pertama, as-shalah. Kedua, an-nisa ittaqun nisa. Ketiga, ummati, ummati, ummati. Salat, perempuan jaga perempuan. Umatku, 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 kata Nabi. Luar biasa. Menjelang wafatnya pun
Dia masih yang dia ingat adalah kita umat-umatnya. Begitu luar biasa cintanya. Belum pernah rasanya terdengar di negeri kita ini ada pemimpin menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, dia masih teringat dengan kita rakyatnya. Bahkan yang model sekarang, begitu mau berakhir, bukan dia ingat bagaimana ia meninggalkan kesan kebaikan untuk rakyatnya, malah meninggalkan kesusahan yang berlipat ganda, hutang semakin bertambah. Begitu dia lengser, nggak urusan siapa yang bayar, yang penting dirinya, keluarganya telah terselamatkan. Ini kondisi saat ini di negeri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jarang. Maka ini kan sebentar lagi daerah kita ngadakan pilkada, pilbub dan pilgub. Pilihlah, carilah pemimpin yang memang benar-benar memikirkan. Jaga batuk. Mohon izin, kalau tausiahnya campur batuk, saya mau semangat aja nih biar cepat siap maksud saya. Sebentar lagi pemilihan, dan saya yakin dan percaya sebentar lagi bahkan bermunculan orang-orang yang menjanjikan kebaikan untuk kita. Tapi gunakan pemikiran kita, gunakan keimanan kita, pilih yang terbaik, yang ngerti perasaan kita sebagai rakyat yang dipimpinnya. Jangan kita terlalu sering termakan janji manis. Asal pemilihan kena janji, dapat 50.000. Dikasih sedikit, si Anula bagus, kita pilih, aku udah dapat. Bu, limpul harga diri 5 tahun. 50.000 pergi ke warung, gak lama selesai. Menahankan 5 tahun sengsara, susah. Bukan hanya diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Model sekarang, pilih, saya perbaiki. Begitu mau pemilihan, dia aspal 200 meter. Muka cantik, beraspal, masuk ke dalam hancur. Mau ke titik gantung, cantik. Mendekati, hancur. Karena saya tadi baru lewat dari situ. Itu hati-hati. Cari seperti Rasulullah, walaupun tidak mungkin bisa sama, minimal mendekati. Minimal mendekatilah. Kalau sama kayaknya nggak mungkin. Bahkan sewaktu malaikat pencabut nyawa menyambut ruh Rasulullah, begitu ruh berjalan dari tapak kaki ke lutut, naik terus ke atas, Nabi itu merasakan sakit yang luar biasa. Lalu Nabi itu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, apakah sakit mati itu seperti ini? Kata Jibril, iya. Kira-kira bisa nggak kau kurangi atau dikurangi rasa sakit yang kurasakan ini? Kata malaikat,
Enggak bisa ya Muhammad. Rasa sakit mati yang kau rasa hari ini sakit level terendah. Enggak ada di bawah sakit ini lagi. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi yang amalnya luar biasa saja di saat sakaratul maut masih merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana dengan kita yang serba nanggung? Amal serba nanggung. Sholat ke